Mau sholat id ya teman-teman. Jalan gak dikunci. Apa? Hah? Oh. Kunci lah. Hah? Gak dikunci. Kunci aja nggak apa-apa, ininya aja, depannya nggak usah, nggak apa-apa. Oh ya, depannya juga deh. Bisa nggak? Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan YouTube-nya Neng Ningrum. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya aktivitas aku sehari-hari. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kali ini sudah memasuki hari raya Idul Adha, dan ini aku dan Pak Su mau pergi ke masjid ya. Alhamdulillah cuaca juga cerah, jadi nggak ada mendung ataupun hujan. Orang-orang juga udah mulai pergi ke masjid ya. Ini Pak Su sedang ngunci gerbang ya teman-teman, karena di rumah itu kosong, jadi kita harus menguncinya biar aman ya teman-teman. Kita ke masjidnya jalan kaki ya. Alhamdulillah ini kita sudah ada di masjid, dan aku sudah sholat id juga ya teman-teman. Ini video setelah sholat id ya. Alhamdulillah kita sudah bubar, dan kita bersalam-salaman bersama tetangga dan semua yang ada di masjid ya kan ya. Semua sih ya teman-teman. Halo guys. Halo. Sami-sami ya, nggak izin bapak izin. Halo guys. Alhamdulillah ya teman-teman, ketemu sama tetangga dekat dan tetangga jauh di perumahan ini. Jadi kita bisa bersilaturahmi di sini ya teman-teman. Kita pulang bareng, dan aku ternyata lihat suami lagi nyari-nyari aku di bagian sub perempuan ya. Dan akhirnya aku nunggu di sini, kemudian kita pulang bareng ke rumah. Alhamdulillah ya teman-teman, ini ternyata rame banget, dan warganya sudah banyak ya. Dan kemudian kita udah nyampe rumah. Nah, kita buka pintunya dulu ya, kita pulang dulu ke rumah sebelum kita melihat proses Idul Adha ya, maksudnya proses kurban ya teman-teman. Nah, ini kita sudah di rumah, kita mau sarapan dulu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah sarapan kita ke TKP untuk melihat kambing ya teman-teman. Ini kambing-kambing kurban yang akan dikurbankan di hari Idul Adha ini ya. Jadi semuanya ini ada berapa ya, ada 16 kambing ya, sekitar 16 kalau tidak salah ya, antara 16 dan 15. Ini alhamdulillah ya, kambingnya banyak, warganya juga banyak anak kecil, dan ini udah mulai proses kurban ya teman-teman. Alhamdulillah. Kemudian kita menunggu giliran ya teman-teman, karena tidak banyak ininya ya yang ngebantuinya. Jadi yang proses itunya ya, kambingnya gitu, itu hanya satu orang gitu ya.
Aku susah ya menyebutkannya, takutnya tidak boleh menyebutkan kekerasan gitu ya teman-teman. Jadi aku bilangnya kurban aja gitu ya. Nah, ini mulai di proses satu persatu ya untuk hewannya. Alhamdulillah, kemudian giliran punya Pak Su, kemudian di ini ya Pak, diproses gitu ya teman-teman. Aku susah nyebutnya ya, takutnya nggak boleh di YouTube gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya selalu setia nonton channelnya Neng Ningrum. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja, dan semoga apa yang dicita-citakan teman-teman segera tercapai ya, segera terwujud. Nah, ini ya teman-teman, kambingnya Pak Su sedang proses untuk kurban ya. Jadi ini dipegangin oleh beberapa orang karena Pak Su itu tidak bisa untuk itunya ya teman-teman, jadi diwakilkan oleh Ustadz. Nah, ini mulai deh prosesnya ya. Alhamdulillah, kita udah melakukan kewajiban ya. Alhamdulillah, semoga berkah untuk kita semua, dan semoga yang kurban siapapun semoga dimurahkan rezekinya, dan semoga tahun berikutnya kita bisa berkurban lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya, terus ikutin aktivitas kita, oke? Dan keseruan kita hari ini, kita ngapain aja, jangan kemana-mana karena prosesnya sudah selesai ya teman-teman. Jadi kami berdua pulang aja untuk menunggu di rumah, karena kalau di sini panas banget cuacanya itu teman-teman. Sekarang itu cuacanya sangat terik banget, dan ini di siang hari. Alhamdulillah ya, daging bagian dari kurban itu udah dapet. Ini bagian Pak Su, jadi bagian yang kurban itu dapat bagian ya teman-teman. Dan kami menyateknya ya, membuat sate kambing. Ini kami bakar di kompor ya teman-teman, karena tidak ada areng atau tempat pembakaran areng gitu. Tidak apa-apa ya, daripada bakar di areng kan harus di luar ya. Kalau di rumah itu pasti asapnya kemana-mana. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih bisa makan daging, kita masih sehat ya. Buat yang udah berkurban, aku ucapkan selamat, semoga kurbannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan kalau ada rezeki semoga kita bisa berbagi lagi ya teman-teman. Karena ya berbagi itu tidak harus nunggu kita kaya ya, kalau niat insya Allah Allah kasih jalannya. Tapi tidak usah memaksakan juga ya teman-teman. Kita berdoa dan berusaha sekuat tenaga, dan kita harus tetap bersabar juga ya, dan selalu bersyukur tentunya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya teman-teman, bisa menikmati masakan-masakan di hari raya Idul Adha. Oh ya teman-teman di rumah, ngomong-ngomong Idul Adha masak apa nih? Apakah teman-teman di rumah mendapatkan hewan kurban atau tidak? Kalau tidak, mari teman-teman kita makan sate bareng-bareng. Alhamdulillah ya, kita
bisa ketemu lagi di Idul Adha tahun ini. Semoga kita juga ketemu lagi nanti di Idul Adha tahun berikutnya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini 3 kalinya kita mengeluarkan hewan kurban, dan semoga aja suatu saat nanti bisa berkurban lagi. Kalau yang pertama kali kita keluarin itu atas nama aku, yang kedua atas nama bapak mertua, dan yang ini atas nama suami aku sendiri ya. Semoga nanti bisa mengeluarkan lagi hewan kurban untuk kita atau siapa aja gitu ya teman-teman. Semoga Allah berikan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan kesehatan, dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Setelah acara Idul Adha ini selesai, besok mungkin aku mau packing atau persiapan untuk acara keluarga ya teman-teman. Acara dari pihak suami aku ya, jadi dari keluarga bapak mertua. Nah, kita juga harus bersilaturahmi dengan semua saudara. Kita harus berbaik ya sama saudara, baik dari saudara aku ataupun dari saudara suami, karena berbuat baik itu juga salah satu ibadah ya teman-teman, salah satu cara untuk menyambung tali silaturahmi. Karena dengan kita berbaik dengan saudara, maka Allah akan berikan rahmat atau berikan kebaikan, banyak keberkahan di dalamnya gitu ya teman-teman. Dan itu juga salah satu pesan ibu aku, almarhum ibu aku gitu ya, karena ibu aku sering banget bilang kalau misalkan sama keluarga itu harus rukun, harus damai, harus baik gitu ya, untuk menyambung tali silaturahmi dengan keluarga aku, keluarga suami gitu ya, keluarga ibu mertua, keluarga mamah aku gitu, orang tua aku gitu ya. Kita harus tetap menjalin silaturahmi, karena itu juga salah satu kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya sedekah aja ya teman-teman, tapi dengan berbaik dengan saudara yang lain juga itu adalah salah satu ibadah gitu ya teman-teman. Kita itu untuk menanam keburukan itu sangat mudah ya teman-teman, tapi untuk menanam kebaikan itu sangatlah susah ya. Jadi tantangannya kita harus bisa kuat untuk tetap berbuat baik kepada siapa saja. Jadi kita harus bisa mengontrol diri gitu ya teman-teman, untuk bisa memilih mana yang baik untuk kita, mana yang tidak. Jadi kita harus memerangi ego kita gitu ya teman-teman, ego kita untuk berbuat tidak baik kepada siapapun, kepada saudara ataupun kepada orang lain ya teman-teman. Terkadang untuk mengucapkan sebuah teori atau penjelasan tentang kehidupan itu sangatlah mudah ya teman-teman, tapi untuk mempraktekannya pasti itu butuh perjuangan, atau rasanya itu pasti akan lebih sulit dibandingkan teori. Jadi mending kita praktekkan aja ya teman-teman, tentang kehidupan itu ya, untuk lebih baik lagi. Dan mohon maaf ya teman-teman, bukan maksud aku untuk menggurui atau apapun ya.
Ini hanya untuk nasihat diri aku sendiri ya, biar hidup aku juga lebih baik lagi, karena aku juga banyak sekali kekurangannya ya, karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Ngomong-ngomong panjang lebar aku cerita tentang kehidupan, aku akhirnya lupa ini lagi bakar sate ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini hampir selesai ya, dan kelihatannya ini satenya sedikit gosong, tapi tidak apa-apalah ya teman-teman. Aku ini khawatir satenya itu tidak matang, makanya akhirnya malah jadi gosong. Alhamdulillah sudah selesai aku nyateknya ya teman-teman. Mari kita makan sate bareng-bareng. Mohon maaf ya teman-teman atas kekurangan dari video ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Nah, satenya sudah matang, kemudian aku iris untuk buat sambal satenya ya. Aku mau bikin sambal sate kecap ya teman-teman, karena Pak Su itu lebih suka sambal kecap dibandingkan dengan sambal kacang. Katanya kalau sambal kecap itu lebih enak ya, dan cara buatnya juga mudah aja ya, seperti ini. Bawang merah aja ya teman-teman, nggak pakai bawang putih. Terus tomat sama cabai itu kita cincang, kita iris, dan kita masukkan dijadikan satu. Kemudian aku tambahkan kecap ya, kecap manis, seperti itu aja. Nanti kita taburkan di satenya. Nah gitu aja ya teman-teman, ini masakan sate sederhana aku, dan tentunya satenya juga udah dibumbuin sebelumnya, jadi udah ada rasanya juga gitu ya teman-teman. Bumbunya juga sama aja ya, seperti itu. Nah oke teman-teman, alhamdulillah sudah mateng. Sampai jumpa lagi ya di video aku selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak kekurangan kesalahan ya teman-teman, dan jangan bosan-bosan nonton YouTube-nya Neng Ningrum. Terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman, bye bye. Nah ini aku makannya sepiring berdua ya teman-teman.